Halo ngulikers, bertemu lagi dengan video ngulik matematika. Kali ini kita akan berdiskusi tentang lanjutan integral trigonometri pada bahasan sebelumnya. Kali ini di video ini kita akan diskusi lebih spesifik, yaitu tentang integral trigonometri substitusi sudut yang kedua. Nah, yang pertama kita sudah membahas tentang integral substitusi sudut, gitu ya. Yang kedua kita akan membahas integral substitusi sudut dengan sudut yang bentuknya non-linear, gitu ya. Di sebelumnya kita sudah belajar sih bahwa integral K, gitu ya, cos AX plus B dan teman-temannya, gitu ya, dx. Cara ngerjainnya gimana? Ya udah, ini kita misalin sebagai U, gitu. Kita misalin sebagai U. Disitulah yang kita sebut substitusi, yaitu kita memunculkan variabel baru dan nanti dilakukanlah proses bla 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 bla, gitu ya. Nanti dapat. Ini kita udah diskusi. Nah, sekarang kita akan membahas yang nanti gimana nih kalau sudutnya ini bentuknya bukan AX plus B, gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas integral substitusi sudut, teman-teman masih ingat deh ya, kalau misalkan ada integral substitusi aljabar biasa bentuknya GX, gitu ya, dan ini teman-teman misalin jadi U, gitu ya, di sampingnya pasti ada yang jadi G aksen. Simpelnya gini deh, kalau misalkan ada X pangkat 5 tambah 4 dipangkatin 7, gitu ya, pangkatin 7 dx, pasti di sampingnya ini ada X pangkat 4, gitu ya. Kenapa? Karena ini lihat, ini pangkat 5, ini pangkat 4, selisih 1, dan mereka memiliki hubungan turunan, gitu ya. Biasanya sih di sini ditambahin berapa juga, 6 ke 7 ke, bebas berapapun. Yang pasti kalau di sini pangkatnya 4 di U yang kita misalin, ya di sini sorry. Kalau di sini pangkatnya 5, gitu ya. 5 di pangkat yang kita misalin, pangkat tertingginya, maka di sampingnya ada 4, gitu. Cara nulisnya gimana? Ya udah, kalau misalkan ada GX pangkat N dan ini saya jadikan U, pasti di sampingnya ada turunannya, ada fungsi turunannya, itu G aksen X, walaupun nanti ada K-nya. Gimana cara lebih detailnya? Gini aja supaya nggak bingung ya. Integral trigonometri substitusi sudut pun sama. Jadi nanti bentuknya kayak gini, teman-teman. Kalau ada bentuknya kayak gini, misalkan cos, gitu ya. Saya misalnya cos lagi. Terus di sini ada fungsi gx, oke, dx. Nah, kalau di sini ada fungsi gx, teman-teman, pasti di sininya pasti ada fungsi g aksen x, gitu ya. Ataupun fungsi lain saya sebut aja fx. Nanti fx dan g aksen x ini bisa saling coret. Oke, gimana sih maksudnya? Gini aja, teman-teman, kita misalkan kan sudah biasa ya, kita memisahkan ini menjadi d, gitu ya, menjadi d. Kita misalin U ini, berarti ini jadi d gx, gitu ya. Oke, ini misalkan U gitu. Terus oke, kalau misalkan di sini dgx, per bawahnya pasti g aksen x, gitu ya. Singkat cerita, ini dapatlah fx, nanti ini cos gx, gitu ya. Ini fx dan g aksen x ini bisa langsung dibagi, gitu ya. Fx per g aksen x, nanti hasil fx dibagi g aksen x ini akan menjadi konstan, ya. Jadi akan menjadi konstan, menjadi sebuah bilangan saja. Berarti nanti bisa dikeluarin dari integral. Jadi integral cos gx, saya gx-nya misalin aja kotak, gitu ya. D kotak, berarti D kotak. Berarti nanti singkat cerita hasil dari integral kayak gini tuh ya udah, berarti fx per g aksen x, cos x diintegralin jadi sin x. Kalau cos kotak diintegralin terhadap kotak ya jadi sin kotak. Kotaknya apa? Gx plus c. Nah, jadi nanti hasilnya adalah ini. Nah, hasil ini maksudnya apa sih? Gitu. Hasil ini maksudnya apa? Hasil ini sebetulnya memberikan kita cara mengerjakan sesederhana mungkin. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, ya udah langsung aja fx dibagi g aksen x, integralin. Ya, supaya nggak bingung, gini deh contohnya.
kalau misalkan ada integral 6x ini cos x kuadrat plus 1 dx. Berarti lihat di sini, berarti di sini ada selisih. Oke. Oke, di sini memiliki hubungan turunan ya. Jadi kalau x kuadrat ini jadi x saja. Langsung deh, ini integral substitusi sudut. Langsung 6x sebagai fx dibagi turunan dari x kuadrat plus 1 itu 2x. Integral dari cos itu sin. Nah, oke, ininya tetap x kuadrat plus 1 dx. Plus c. Beres deh, integralnya gitu aja. Ininya berapa? Ya ininya apa? Semua orang juga tahu. Ini 3. Iya 3. Ini sin x kuadrat plus 1 plus c. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi dari sini kelihatan nih, ini sebagai fx-nya, ini sebagai gx-nya, dan mereka memiliki hubungan turunan gitu ya. Di sini jadi fx kan, oke, fx, dan di sini jadi g aksen x-nya kan, oke, jadi g aksen x. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira langsung aja cepet. Nah bagaimana kalau untuk sin? Bagaimana untuk tangan? Lakukan proses yang sama. Jadi ini saya ngambil satu penurunan saja, nanti teman-teman melakukan proses tersebut dengan mandiri. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, lihat teman-teman, di sini ada pangkat 3, oke, gitu. Di sini ada pangkat, gimana ya caranya? Gini, di sini ada pangkat 3, sedangkan di sini ada pangkat 2. Oke, berarti ini memiliki hubungan turunan gitu ya. Pas diturunin nanti ini saling coret nih ini gitu. Berarti ini menggunakan integral trigonometri substitusi sudut. Berarti langsung aja deh gini. Oke, mau cara pelan-pelan dulu boleh. Jadi tulis dulu aja 6x kuadrat tambah 2. Ini saya tulis jadi cos x pangkat 3 tambah 2x. Nah ini si dx saya ganti jadi d ini x pangkat 3 tambah 2x gitu ya. Di integral substitusi aljabar teman-teman boleh lihat di video sebelumnya bagi yang belum tahu. Kalau saya nulis kayak gini berarti di bawahnya turunan ini dong, turunan x pangkat 3 x kuadrat ditambah turunan 2x2 gitu ya. Nah teman-teman percaya atau nggak percaya, ini dengan ini pasti bisa saling coret gitu. Kenapa? Karena ini sebagai fx gitu ya, dan ini sebagai g aksen x. Langsung deh ini bagi ini coret gitu ya teman-teman. Langsung aja sama dengan ini bagi ini coret dapat deh ini kayaknya 2 gitu ya. Jadi 2. Oke. Integral 2 ini cos kotak aja deh biar gampang. Cos kotak d kotak. Dapatlah hasilnya 2 sin berarti ya. 2 sin kan cos itu integralnya sin. Sin kotak, kotaknya apa? X pangkat 3 plus 2x plus c. Jadi jawabannya apa? Yang A gitu ya. Yang A. Jadi dari mana sih Pak? Ini 2 ini dari mana? 2 ini kan sebetulnya dari ini. 2 ini 3x kuadrat tambah 2 gitu ya. Dibagi ini. Oke. Dibagi nanti gitu ya. Dibagi gitu. Yang dibagi ini. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan diterima ya. Oke, dipahami. Atau kalau misalnya bingung ya udah deh saya tulis aja deh di sini deh. Jadi dari mana sih Kak? Tulis aja deh Kak supaya nggak bingung ya. Udah 2 3x kuadrat tambah 2 dibagi dibagi ini jelek banget. Oke. Dibagi 3x kuadrat tambah 2. Kita ini fx per g aksen x dapatlah 2. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Langsung deh pakai trik cepet aja. Ini fx gitu ya. Ini gx. Berarti saya langsung bisa dapat dong. Bisa. Langsung fx. Oke, langsung dibikin dulu ya. Dibagi g aksen x. Turunan cos itu jadi sin. Oke. Ininya gx. Langsung dapat. Nggak usah melakukan proses integral gini. Sama dengan fx-nya x kuadrat plus 1. G aksen x-nya, nah G aksen x-nya berapa nih? 3x kuadrat plus 3. Ini jadi tetap sin
GX-nya X pangkat 3 plus 3X plus C. Ini jadi sepertiga. Ini sin X pangkat 3 plus 3X plus C. Dapat dan jawabannya D. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus diperhatikan juga bentuk ini ya, hati-hati. Ini hati-hati dari mana gitu ya. Dan ini tadi turunannya teman-teman udah tahu ya. Turunannya itu tadi yang ini. Oke, sip gitu ya. Hati-hati. Bisa diterima ya? Kalau bisa diterima, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Nah, soal kayak gini ada nggak hubungannya? Ya udah, ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 3. Ini pasti kayaknya memiliki hubungan turunan. Jadi kalau misalkan diturunin nanti ini bisa saling coret dengan. Ya udah deh, kita langsung aja pakai rumus fx per g aksen x gitu ya. Per g aksen x. Sin itu jadi negatif cos gx plus c. Kita langsung tulis kayak gini aja ya. Oke, sama dengan fx-nya apa? 3x kuadrat per turunan dari ini. Oke, turunan dari ini ya teman-teman, pi per 2 dikali 3 kali 3 x. Ini tadinya 3 jadi pangkat 2 karena kan dikurangi 1 ya turunan itu. Jadi tulisan totalnya gimana? Tulisan totalnya berarti 3pi per 2 3pi per 2 x kuadrat gitu ya. Yang ininya jadi cos, yang ininya jadi pi per 2 x pangkat 3 tambah pi. Tapi jangan lupa ini minus ya. Ini minus nih. Ini minus dari mana? Ini dari hasil kita ngerjain. Integral sin itu adalah negatif cos. Tetapi ini dimasukin oleh 0 dan min 1. Oke, hati-hati teman-teman nih. Ini penting banget. 0 sama min 1. Dimasukin kemana? Ke X nanti ya. Oke, kita pelan-pelan masukin. Sebelum masukin rapihin dulu deh. Jadi ini berapa sih hasilnya? Min 2 ya. Min 2 kalau nggak salah min 2 per pi gitu ya teman-teman, nanti cek sendiri. Ini cos pi per 2 x pangkat 3 ditambah pi dimasukin oleh 0 dan min 1. Oke gitu ya teman-teman, hasilnya berapa? Kita masukin sekarang, tugas kita adalah masukin dengan angka 0 dulu, baru nanti masukin dengan angka min 1. Masukin angka 0 teman-teman, lihat min 2 per pi cos, masukin 0 ke sini, 0 dikali pi per 2 0, 0 tambah pi berarti cos pi. Oke, ditambah dikurang ya, dikurang. Oke, hati-hati, negatif 2 per pi cos, masukin min 1, pi per 2 dikali min 1, yaitu min 1 pangkat 3 itu min 1, min 1 dikali pi per 2 itu min pi per 2. Min pi per 2 ditambah pi, ya pi per 2. Nah, nanti teman-teman cek ya. Teman-teman cek bisa dapat dari mana itu. Nah, singkat cerita nanti dapatlah hasilnya. Dapatlah hasilnya sama dengan ini min 2 per pi. Ini cos pi itu berarti cos 0. Cos 0 itu berarti min cos pi itu bukan cos 0 tapi cos 180. Cos 180 itu min 1 teman-teman. Ini negatif-negatif jadi positif. Ini 2 per pi. Cos 90. Cos 90 itu 0. Oke. Jadi hasilnya ini min 2 per pi dikali min 1. 2 per pi. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya. Kenapa sih Pak cos pi itu cos 180 itu hasilnya min 1? Teman-teman boleh cek di tabel nilai trigonometri gitu ya. Nah, untuk kerjain soal kayak gini gimana Pak? Ya sebetulnya sama ya. Jadi kalau mau ngerjain soal kayak gini gampang banget. Ini kita misalkan fx, kita konsisten aja deh. Kita misalkan fx, ini kita misalkan gx. Berarti rumusnya gimana dong? Ya udah sama dengan fx per g aksen x, cosnya jadi sin, yang ininya akar jadi gx gitu ya, tetap dulu aja deh, plus c. Ya udah pelan-pelan, yang jadi fx-nya adalah 4 per akar x per, nah g aksen x teman-teman harus tahu deh,
G aksen itu kan gini, GX-nya itu kan akar X tambah 5. Ini kalau diturunin jadi berapa? Akar X diturunin itu jadi 1/2 akar X. 5 diturunin jadi 0. Jadi hasilnya ini aja nih. Oke, jadi saya masukin jadi 1 per ribet banget ya, 2 akar X. Oke. Yang ini tetap jadi sin. Oke, integral cos itu kan sin. GX-nya itu ini akar X tambah plus C. Sama dengan, ya ini kaliin deh ya, 4 per akar X dikali dibalik ya, jadi 2 akar X 2 akar X per 1 gitu ya. Ini jadi sin akar X plus 5 plus C. Hasilnya coret-coret jadi 8 sin. Oke, mantap. Akar X plus 5 ditambah C. Jadi jawabannya A. Gitu ya. Bisa diterima? Bisa dong Pak. Nah, sekedar pengetahuan teman-teman, ini kenapa bisa kayak gini. Sebetulnya kalau ada fungsi bentuknya seperti ini, akar kalau misalkan ada fungsi bentuknya seperti ini, akar fx gitu ya, ini diturunin menjadi f aksen x per gitu ya, per 2 akar fx gitu ya. Jadi kalau ada akar 6x kuadrat tambah 5, berarti ini turunannya, lihat turunan dalamnya apa, 6x kuadrat tambah 5 diturunin itu 12x, berarti simpan di atas 12x per 2 akar 6x kuadrat plus 5 gitu ya. Nah terus kalau ada akar x gimana, ya udah sama, akar x berarti x turunin 1, simpan di atas karena f aksen x gitu ya, per 2 akar x, 2 akar fx gitu ya, ditulis lagi. Jadi ini alasannya, jadi hasilnya ini. Kalau ini kan 0 nih hasilnya nanti, jadi cuman ini aja. Begitu ya teman-teman untuk integral trigonometri substitusi sudut. Mudah-mudahan dipahami. Tetap semangat dan see you on the next video.